Miliaran informasi. Bang, dekat betul ya bang? Tidak. Dekat nih bang. Tidak dekat. Dekat kali ya bang. Itu mungkin perasaan adik-adik saja. Miliaran informasi bisa kita akses hanya dengan duduk santai sambil menatap layar handphone. Dan itu adalah kemajuan zaman yang patut kita syukuri. Sebuah pencapaian besar yang berhasil diraih oleh manusia sampai hari ini. Tapi anehnya, di semua kemudahan itu, justru makin banyak orang yang salah paham. Makin banyak yang membaca, tapi makin sedikit yang benar-benar memahami. Dan jujur, aku juga pernah berada di posisi itu. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam buat scroll. Dari satu video ke video lain, dan satu topik ke topik lain. Tapi kalau ditanya lagi, apa yang benar-benar aku pahami, kadang nggak banyak. Nah, di situ aku mulai sadar, mungkin selama ini kita salah memahami tentang satu hal. Kita pikir literasi cuma soal membaca. Padahal, literasi adalah tentang seberapa dalam kita memahami. Hari ini kita hidup di zaman yang lucu. Kita cepat sekali membagikan informasi, tapi lambat untuk memeriksa kebenarannya. Kita hafal potongan-potongan kalimat dari internet, tapi sering lupa memahami isi utuhnya. Kita lebih suka yang cepat, yang singkat, yang instan. Dan mungkin itu juga yang membuat budaya membaca buku perlahan mulai ditinggalkan. Hasil dari penelitian dari universitas yang ada di Amerika Serikat, Central Connecticut State University, mereka mereportasikan hanya ada 0,001% dari masyarakat Indonesia yang minat membaca buku. Artinya, hanya 1 dari 100.000 orang. Kalau kita kalikan dengan jumlah masyarakat Indonesia 270 juta, berarti di seluruh Indonesia hanya ada 2.700-an orang yang rajin membaca buku. Ada sebuah penelitian 5 tahunan yang dilakukan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Tujuannya adalah mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia dengan mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun ke bawah. Penelitian tersebut bernama Program for International Student Assessment atau PISA. Dan hasilnya menunjukkan bahwa skor literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Dalam publikasi PISA terakhir di tahun 2022, skor literasi membaca anak Indonesia berada di angka 359 poin. Turun 12 poin dibanding penelitian sebelumnya. Dan ini membuat kita menempati peringkat ke-70 dari 81 negara. Dalam fakta mengejutkan tersebut, tersembunyi satu fakta mengejutkan lainnya. Dalam penelitian ini, Indonesia diwakili oleh anak dari sekolah-sekolah di Jakarta, di mana mereka memiliki kecenderungan akses atas keilmuan dari anak daerah lain. Artinya apa? Bukan fasilitas yang menjadi permasalahan utama, tapi kemauan. Kemauan untuk belajar, kemauan untuk membuka buku, walau tak ada yang menyuruh, kemauan untuk duduk sebentar, membaca pelan-pelan, dan belajar memahami. Karena hari ini, ilmu sebenarnya tidak jauh. Ia ada di handphone kita, di video yang sering kita tonton setiap harinya, di artikel yang sering kita baca dan kita buka setiap harinya. Bahkan, di perpustakaan yang sering kita lewati begitu saja. Tapi masalahnya, kita hidup di zaman yang serba cepat. Kita terbiasa scroll, bukan membaca. Terbiasa melihat judul, bukan memahami isi. Terbiasa ingin terlihat tahu, tanpa benar-benar mau belajar. Padahal bangsa yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang paling banyak bicara, tapi oleh mereka
yang paham dan mau terus belajar. Dan mungkin perubahan besar tidak harus dimulai dari seluruh Indonesia. Cukup dimulai dari satu orang, dari satu buku, dari Indra Giri Hulu.